Halo semua, terima kasih ya udah mau menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih teman-teman, udah siap belum bakalan dengerin pembicara bawain topik webinar kita yang judulnya Trait of Toxic Masculinity and How to Fight It. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Nurinda Sari Jahrani dan partner MC aku ada. Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat semua ya. Perkenalkan nama saya Kara sebagai MC dan juga partner dengan Rani. Selanjutnya saya akan bacain dulu ya tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, webinar akan dimulai pukul 13.00. Yang kedua, room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Yang ketiga, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum webinar dimulai. Yang keempat, peserta wajib dihimbau untuk menyalakan kamera dan menggunakan latar belakang jika mendukung. Yang kelima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Yang ketujuh, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Yang kedelapan, peserta wajib mengganti nama, tampilan dengan format nama lengkap. Yang kesembilan, room chat WA Group akan dibuka selama webinar. Kalau ada yang bisa pakai background, tolong diganti langsung ya, dan diusahakan on-cam selama acara berlangsung. Mohon maaf juga tadi agak telat ya, soalnya ada kesalahan. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke acara yang akan dibuka oleh Kak Ola selaku dosen pengampu kami. Untuk Kak Ola, dipersilahkan. Oke, halo semuanya, para peserta webinar yang keren ini. Saya sangat senang sekali karena jumlahnya luar biasa ini ya, melebihi dari 300 orang. Waduh, keren banget. Rasanya kalian semua nggak sabar, pastinya pingin tahu gitu ya, seputar topik webinar hari ini. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan webinar yang keren ini, kepada seluruh peserta, dan khususnya kepada narasumber pada siang hari ini, psikolog kita yang kece, keren banget gitu ya. Nanti kalian semua pasti akan bisa mendapatkan insight dan silakan bertanya kepada psikolog di acara webinar siang hari ini. Nah, saya berharap webinar ini bisa memberikan juga pemahaman yang baru, insight yang baru buat teman-teman semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berelasi dengan orang lain. Jadi tanpa panjang-panjang lebar lagi, saya dengan ini resmi membuka kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Untar Angkatan 2021. Baik, demikian saya kembalikan kepada MC, silakan. Nah kan Kar, baru pembukaan dari Kak Ola aja udah keren banget nih, gimana nanti inti acaranya ya. Kak Ola ini paling bisa deh ngelimpahin bumbu-bumbu buat acara jadi kerasa semangatnya gitu. Ibaratnya positive vibes-nya kena banget deh di kita. Asik. Aplaus dulu dong buat Kak Ola. Keren banget Thank you emang dosen banget. kita. Enjoy Bener ya, banget enjoy tuh. semuanya. Oke. Bener banget, harus enjoy ya, semua harus semangat ngikutin webinar ini. Tapi nanti tadi Kak Ola bilang, apa sih, kita mau ikut webinar, kita mau bahas webinar ini kan. Nah, kita mau nambah pengetahuan gak nih? Bener banget, boleh banget tuh Kar. Tapi enaknya tentang pengetahuan apa ya? Itu yang lagi rame banget dibahas. Sekarang di mana-mana tentang toxic-toxic gitu. Cocok banget sama topik webinar kita kali ini. Judulnya, topiknya Toxic Masculinity. Tapi emang sih kalau belajar tuh paling seru tuh tentang pribadi seseorang ya, iya nggak sih? Terus apalagi pelajarin tentang toxic-toxic gitu. Asik, gak sabar nih kita mau masuk ke inti acara, yaitu mendengarkan Kak Fajrin atau Kak Arin bawain topik Toxic Masculinity. Tapi sebelum itu, by the way Kak Arin ini siapa sih? Sama nih, udah nggak sabar juga. Teman-teman juga pasti udah nggak sabar, karena dari tadi tuh rame banget nih yang join. Langsung aja kali ya, jangan lama-lama kita panggil seorang pembicara sekaligus alumni dari Untar juga nih. Kak Arin ini lulusan S1 Untar tahun 2017 dan S2-nya di Untar juga lulus tahun 2020 sebagai psikolog klinis dan pembicara di berbagai kegiatan. Setia banget sama Untar. Pokoknya teman-teman disimak ya, keren banget pasti bakalan menarik nih. Langsung aja kali ya. Dipersilakan untuk Kak Fajrin Trisna Ramawati, MPC dan psikolog klinis.
Halo. Silakan Karin. Oke, halo, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman. Siang, Selamat siang Karin. yang saya hormati, Kak Ola. Halo, Kak Ola, apa kabar, Kak? Fajrin, I love you. How are you, Dek? I'm fine. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, baik. Silakan, Dek. Silakan. Baik. Iya, oke. Terima kasih, Kak Ola. Terima kasih buat Kak Ola dan teman-teman semua, para panitia di sini yang sudah membuat acara yang keren sekali ini ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah join di siang hari ini. Semoga di siang hari ini kita bisa belajar bersama, diskusi bersama. Jadi harapannya di sini kita bisa sharing apapun, gitu ya. Dan harapannya juga apa yang kita sharing satu sama lain di sini ya kita jaga di sini aja. Kenapa? Karena harapannya agar teman-teman di sini bisa merasa leluasa, merasa aman dan nyaman ketika sharing di webinar ini. Gitu. Terus dari panitia gimana? Ini mau langsung kita mulai atau bagaimana nih? Langsung dimulai aja mungkin. Oke, boleh. Nggak sabar nih. Oke, sip kalau gitu. Dari panitia boleh minta tolong dibantu share screen-nya? Yuk, boleh yuk panitia. Oke. Karin happy banget ya bawainnya. Kebawa vibes-nya Kak Ola. Aduh, iya emang Kak Ola tuh kalau misalkan lagi ngajar juga itu tuh kayak happy aja bawaannya. Jadi kita itu juga sering ke bawah sama Kak Ola. Asik banget nih pokoknya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya buat pembahasan kali ini. Oke, tadi teman-teman panitia, terutama MC udah mention nih kalau kita akan bahas tentang toxic masculinity, gitu kan. Nah, tidak kenal maka tak sayang. Boleh dilanjut dulu? Jadi sebelum kita mulai materinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri lagi. Namaku Fajrin Rizna Ramawati, tapi bisa dipanggil dengan Kak Arin. Nah, tadi udah disampaikan juga oleh MC kalau S1 dan S2 ku di UNTAR, Fakultas Psikologi UNTAR. Kegiatan sehari-hari itu adalah konseling, menjadi pembicara di berbagai kegiatan, dan membuat materi juga. Membuat materi atau konten untuk media sosial. Jadi memberikan psikoedukasi dari media sosial kita, maksudnya dari media sosial aku maupun dari media sosial Fitmind ataupun Ohana Space. Oke. Nah, boleh dilanjut? Next. Nah, masculinity. Nah, menurut teman-teman, masculinity ini atau maskulinitas gitu ya, masuk ke dalam kategori seks atau gender. Boleh dijawab teman-teman via chat. Kita di sini santai aja ya, karena kita sama-sama belajar, jadi nggak ada benar atau salah. Jadi kita terbuka untuk sharing apapun. Oke, gender. Oke, gender. Oke, mantap ya. Oke, ada yang jawab seks. Oke, ada yang seks, gender. Oke. Sip, gender. Oke, seks, gender. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya maskulinitas itu gender atau seks ya, gitu. Kita lihat dari slide-slide selanjutnya nanti. Nah, ketika Nah, ketika mendengar kata seks, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Ketika teman-teman mendengar kata seks, apa yang ada di pikiran teman-teman? Jenis kelamin, oke. Ada lagi? Hubungan intim, oke. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, hubungan dua gender yang berbeda, pembuahan, hubungan antara dua insan, jenis kelamin, oke. Jenis kelamin, bersetubuh, oke. Anak, oke. Ada lagi, seks adalah sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, oke. Jenis kelamin, oke. Yang ditentukan oleh biologis, oke. Jenis kelamin. Baik, ini kalau bisa dirangkum ya, boleh di next, jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, jadi seks adalah kategori status fisiologis seseorang, ya, yang mana jadi seks ini untuk memberikan identitas jenis kelamin dari seseorang dan menjadi alat reproduksi alamiah manusia. Oke. Nah, terus tadi teman-teman ada yang jawab juga nih, masculinity itu adalah gender, gitu kan? Nah,
Apa sih yang teman-teman ketahui tentang gender? Perbedaan. Oke, apa lagi? Oke, perbedaan. Ada lagi kah? Perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, oke. Personality, perbedaan, oke. Kemudian jenis kelamin, emosional, kemudian cara seseorang bersikap, karakteristik seseorang, jenis biologis, orientasi seksual, oke. Wow, oke. Status personal. Pembedaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, jadi kalau karakter dari jenis kelamin, perbedaan peran, pembeda sifat alamiah. Oke. Nah, boleh tolong di next. Nah, gender ini adalah status jenis kelamin seseorang yang ditentukan persepsi masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Nah, gender ini mencakup ada asumsi, keyakinan sosial, norma, stereotip mengenai perilaku, kognisi, dan emosi dari laki-laki maupun perempuan. Dan gender ini, itu kita sering kan menyebut juga ada yang namanya identitas gender dan peran gender. Apa sih perbedaan antara identitas gender dan peran gender ini? Boleh tolong di next. Oke, nah di sini bisa dilihat identitas gender adalah suatu konsep diri yang subjektif, namun menetap dari individu mengenai keadaan dirinya sebagai maskulin atau feminin. Sedangkan peran gender adalah persepsi masyarakat mengenai serangkaian perilaku, sikap, nilai, keyakinan, dan sebagainya yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, menurut teman-teman nih, jadi untuk maskulinitas atau masculinity ini dia ada di mana sih? Di seks, gender, atau bagaimana nih? Gender, oke. Gender, oke. Oke, gender, oke. Sip. Ya, berarti di sini teman-teman sudah cukup paham ya bahwa masculinity atau maskulinitas ini masuk ke dalam gender. Ya. Dan dalam maskulinitas ini dipengaruhi oleh identitas gender dan peran gender juga. Kenapa? Gitu ya? Karena adanya persepsi masyarakat, asumsi, keyakinan sosial, norma, dan stereotip. Ya, balik lagi tadi terkait dengan perilaku, kognisi, dan emosi baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, boleh di next. Kita akan bahas tentang toxic masculinity. Boleh next lagi. Toxic. Ketika mendengar kata toxic, apa sih yang ada di pikiran dan di perasaan teman-teman di sini? Racun, disakiti. Oke, bad, nggak baik. Racun, sesuatu yang harus dihindari. Jahat, buruk, tidak baik. Kasar, sesuatu yang buruk, jahat, kekerasan. Material, nggak sehat, negatif. Oke, nggak baik, buruk, tidak punya hati. Baik, buruk, berpengaruh negatif. Racun, nggak baik. Oke, nggak baik, jelek, berbahaya, kekerasan, pengaruh buruk. Nggak bagus, seperti orang psikopat, kepribadian yang tidak menyenangkan. Oke. Toxic ya, itu kan dari bahasa Inggris. Kalau kita Indonesia kan jadi artinya racun. Dan ketika kita cari di KBBI, apa sih kata toxic ini? Toxic ini didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan sakit atau mati. Nah, toxic ini juga dalam KBBI menjadi suatu kiasan yang mana artinya adalah merusak batin. Nah, jadi apa yang dijawab oleh teman-teman ini tepat gitu ya. Pengaruh buruk, jelek, tidak baik, terus negatif, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari masculinity sendiri, apa sih artinya? Boleh tolong di next. Oke. Masculinity atau maskulinitas ini dan peran gender diciptakan sebagai kombinasi perilaku yang dibentuk oleh beberapa faktor. Ya, jadi ada faktornya dari faktor usia, ras, kelas atau status sosial, budaya, agama, dan seksualitas.
Jadi, dengan demikian, apa yang mendefinisikan maskulinitas dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Apa yang dipandang oleh satu masyarakat atau bahkan subkultural tertentu gitu ya sebagai sesuatu yang maskulin itu mungkin akan berbeda dari masyarakat yang satu maupun masyarakat yang lain, dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, dari teman-teman di sini, bisakah teman-teman coba memberikan contoh perbedaan maskulinitas baik dari sisi budaya mungkin, agama, ras, dan lain sebagainya. Ini kalau ada yang mau menjawab langsung, boleh raise hand dan unmute nantinya. Jadi kita biar bisa diskusi secara langsung, jadi interaktif. Oke, dari teman-teman ada yang bisa memberikan contoh kah? Kira-kira seperti apa? Atau dari pengalaman teman-teman itu boleh juga loh. Oke. Ada yang raise hand kah? Kira-kira dari teman-teman pernah punya pengalaman kah tentang perbedaan masculinity ini? Oke, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita hold dulu. Saya, Kak. Oh, oke, boleh. Siapa tuh? Saya, Kak. Oke, boleh. Boleh dari Ahdiatul Hidayah, silakan. Gimana? Jadi kan perilaku toxic masculinity ini kan adalah sesuatu yang nggak baik, Kak. Dan harus kita hindari. Ada beberapa kasus di sini yang saya temui, Kak. Kebetulan saya juga sebagai penyuluh desa di sini, jadi saya hampir tahu gitu banyaknya perilaku yang nggak baik seperti itu. Contohnya ada kemarin itu ada seorang laki-laki yang melecehkan pasangan orang lain. Jadi kan itu kan termasuk perilaku yang nggak baik. Nah, itu salah satu contohnya. Dan dia juga merasa nggak perlu membela perempuan yang benar. Bahkan dia kadang merendahkan orang lain, Kak. Gitu. Betul. Itu termasuk ya dalam ke toxic masculinity. Kenapa sih itu termasuk? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Terima kasih ya Ahdiatul Hidayah buat sharingnya. Sama-sama, Kak. Oke, kalau dari Martio bagaimana? Ke Martio? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya itu di bidang budaya ya, di mana ada yang namanya patriarki, di mana si laki-laki harus selalu memimpin. Dan menurut saya itu adalah sebuah toxic masculinity sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Martio. Itu betul juga gitu ya. Ada beberapa memang yang menekankan ya patriarki tadi gitu ya, kalau laki-laki harus memimpin. Gitu. Itu juga berlaku dari yang sisi agama juga ya, selain dari budaya ya, Kak Martio. Oke, terima kasih ya Kak Martio untuk sharingnya. Oke. Lanjut, ada yang nanya lagi tuh Kak Tridila Usma, boleh? Oke, boleh, silakan Kak Tridila. Halo, Kak Tridila. Oke, mungkin lagi kepencet kali ya. Iya, oke, mungkin dari Kak Yus Rizal. Yus Rizal. Kak Yus Rizal. Iya, Kak. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kayak contohnya pria nggak boleh mengekspresikan emosinya gitu, Kak. Seperti menangis gitu. Oke. Itu betul juga gitu ya. Itu masuk ke dalam toxic masculinity. Kenapa sih gitu ya? Nah, sebelum kita membahas tentang kenapa ya itu semua bisa masuk ke toxic masculinity, kita bahas dulu yuk apa sih definisi dari toxic masculinity ini. Boleh tolong di next. Nah, toxic masculinity ini sebenarnya tidak ada nih definisi yang pakem. Yang udah yang oke, jadi kalau buat toxic masculinity adalah bla 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 bla, ini nggak ada yang pakem banget gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena umumnya gitu ya, ini dipengaruhi oleh budaya juga tadi ya, dari ras, budaya, agama dan lain sebagainya. Jadi sifatnya subjektif. Namun dari beberapa penelitian, dari beberapa pakar menyampaikan bahwa intinya dari toxic masculinity ini adalah mengacu kepada perilaku yang berbahaya
dan merusak gitu ya, yang terkait dengan aspek-aspek tertentu dari maskulinitas secara tradisional. Nah, dari kumpulan sifat-sifat atau sifat-sifat yang maskulin ini, regresif secara sosial yang berfungsi untuk mendorong dominasi, menurunkan nilai wanita, homofobia, dan kekerasan. Itu menurut penelitian dari Ingram et al. Di tahun 2019. Nah, selain itu, gitu ya, karena masalah toxic masculinity ini semakin berkembang, ya, dari APA, American Psychological Association, ini sampai membuat suatu pedoman ya mengenai psychological practice dengan anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Nah, di sini dari pedoman ini menunjukkan gitu ya bahwa maskulinitas tradisional ini dikaitkan dengan berbagai hasil yang kebanyakan itu negatif. Kayak gimana? Seperti pertama, anti-feminitas, kekerasan, penghindaran yang terlihat lemah gitu ya. Kemudian ada, kalau yang positifnya itu ada yang juga petualangan, pencapaian, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan juga oleh norma yang kaku. Nah, dalam toxic masculinity ini itu ada 3 komponen. Ya, apa saja 3 komponen tersebut? Boleh tolong di next. Nah, ada komponen, pertama ada komponen dari ketangguhan, anti-feminitas, dan kekuatan. Dari ketangguhan dulu. Ini tuh adalah gagasan bahwa laki-laki harus kuat secara fisik, emosional, tidak berperasaan, dan perilaku agresif. Ya, tadi seperti contohnya dari Martio ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kemudian anti-feminitas. Artinya ini maskulinitas ini mencakup penolakan total. Ya, kita menolak, laki-laki menolak gitu ya, terhadap kualitas yang secara tradisional dianggap feminin, seperti emosionalitas yang memberikan suatu perasaan atau perilaku menolong, seperti yang dicontohkan dari Kak Yusrizal tadi ya Kak. Nah, kemudian terakhir dari power, gagasan kalau laki-laki itu harus bekerja untuk mencapai kekuasaan dan hak pilihan, misalnya secara sosial, finansial, dengan demikian untuk mencapai rasa hormat dari orang lain seperti itu. Tadi seperti yang dicontohkan dari Kak Martio dan Kak Ahdiatul ya, seperti itu. Oke, tadi ada yang nanya ya. Laki-laki dipandang jelek kalau suka memasak, contoh laki-laki. Oke. Ya, itu contoh dari anti yang feminitas juga gitu ya. Oke. Nah, boleh tolong di next. Nah, jadi di sini dalam masyarakat yang modern orang jadi sering menggunakan istilah toxic masculinity untuk menggambarkan sifat maskulin yang berlebihan yang telah diterima atau diagungkan oleh banyak budaya. Di sini tuh jadi ketika ada perasaan lebih unggul dan berkuasa dari salah satu pihak, terutama dari gender tertentu, misalnya dari perempuan seperti itu. Nah, ini akan adanya dominansi, ada kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih hal itu terjadi gitu ya? Karena di toxic masculinity ini ada mementingkan beberapa hal, beberapa aspek gitu. Apa saja sih yang dipentingkan oleh toxic masculinity ini? Boleh tolong di next. Nih, ada 4 hal ya. Yang pertama ada tadi kekuatan, dominasi, rendahnya emosi, dan kejantanan sosial. Jadi konsep maskulinitas yang berbahaya ini juga sangat mementingkan kejantanan. Berdasarkan tadi ya, kekuatan, dominasi, rendahnya emosi, dan kejantanan seksual. Menurut nilai-nilai tradisional, toxic masculinity ini merupakan laki-laki yang tidak cukup menunjukkan sifat-sifat ini, mungkin akan menjadi gagal sebagai pria sejati. Ya. Jadi orang akan dilihat, oh ini orang nih maskulin nih, keren nih, dan lain sebagainya gitu ya, ketika dilihat memiliki kekuatan, dilihat memiliki dominasi gitu kan. Terus rendahnya emosi atau rendahnya empatinya juga, dan memiliki kejantanan seksual. Jadi untuk mendapatkan kesan pria sejati, menunjukkan hal ini. Padahal ketika kita mengagungkan hal ini akan menjadi toxic masculinity. Contohnya apa sih? Dari
toxic masculinity ini, boleh tolong next. Oke, ya. Ada beberapa contoh, ini mungkin yang sering kita dengar dan kita hadapi juga gitu ya. Bahwa kalau laki-laki ini tidak boleh mengeluh, nggak boleh menangis, terus boleh melakukan tindak kekerasan pada orang lain, menunjukkan dominasi dan kekuatan terhadap orang lain, bisa melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual terhadap pasangan ataupun orang lain, kemudian merasa tidak perlu membela hak perempuan, kemudian mengagungkan tindakan beresiko seperti menyetir kendaraan dengan cara ngebut gitu ya, dan mengonsumsi obat terlarang. Beberapa orang percaya bahwa toxic masculinity ini berbahaya. Kenapa sih? Ya, toxic masculinity ini bisa berbahaya. Namanya juga awalnya toxic gitu ya. Kemudian dari toxic masculinity ini itu bisa membatasi pertumbuhan seseorang dan definisi dirinya mengenai menjadi seorang pria yang seperti apa. Nah, ketika hal ini terjadi, ini bisa menyebabkan konflik dalam diri individu tersebut dan lingkungannya. Oke. Nah, konsep ini menjadi konflik peran gender yang nantinya itu memberi tekanan pada pria yang tidak memenuhi sifat-sifat tersebut, yang tadi yang dominasi, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang anak laki-laki atau laki-laki dewasa memandang dunia melalui lensa yang sempit, yang menganggap bahwa, oke, kalau mau menjadi pria sejati adalah kita perlu untuk menjadi dominan, perlu memiliki kekuasaan, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini mungkin banget nih merasa bahwa mereka hanya mendapatkan penerimaan dengan melakukan hal-hal tersebut. Ya. Jadi akhirnya ada konflik. Satu sisi menganggap bahwa aku nggak mau menjadi seperti itu, gitu. Tapi satu sisi dituntut gitu ya oleh lingkungan bahwa pria sejati menunjukkan hal-hal tersebut. Oke. Nah, kemudian dampak dari toxic masculinity ini apa sih? Gitu ya. Nah, toxic masculinity ini yang tidak terkendali dan perilaku ini timbulkan menyebabkan berbagai masalah. Ya. Contohnya boleh tolong di next. Oke. Bisa mempengaruhi kedisiplinan sekolah, tentangan di akademik, bullying, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, perilaku beresiko, dan lain sebagainya. Nah, kurangnya persahabatan atau koneksi yang tulus, beberapa teori juga menunjukkan bahwa toxic masculinity ini berperan dalam kesehatan fisik. Jadi ketika misalnya kita sering terpapar oleh toxic masculinity tadi karena kita ada konflik, gitu kan, akhirnya menjadi suatu tekanan untuk diri kita. Nah, ketika kita mendapatkan suatu tekanan itu, jadi kan tidak sesuai nih antara realita dan ekspektasi. Nah, ketika hal ini terjadi kan ada gap. Ketika gap ini muncul, ini akan membuat kita menjadi stres. Nah, ketika kita stres, gitu, ini bisa juga berdampak ke kondisi mental udah pasti, kemudian ke fisik kita juga. Ya, misalnya jadi mahnya sering kambuh, terus jadinya nyesek dan lain sebagainya. Oke. Nah, toxic masculinity ini dapat mencegah beberapa pria mencari bantuan untuk memungkinkan masalah kesehatan dan potensi masalah lainnya. Karena bagi beberapa pria, meminta bantuan dapat menyebabkan perasaan tidak mampu, kelemahan, dan persepsi sebagai kurang pria. Tadi ya, karena kalau di awal tadi disampaikan bahwa seringkali menganggap pria yang sejati adalah yang kuat, yang dominan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain dari yang tadi yang dampak secara umum gitu ya, toxic masculinity ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi klaim atau persepsi dari lingkungan bahwa dia tidak menjadi pria yang sejati, gitu ya. Sehingga ada rasanya tekanan untuk melakukannya. Nah, dari APA juga mencatat, gitu ya, bahwa ketika seseorang mencoba memenuhi atau mematuhi sifat-sifat maskulinitas yang berlebihan ini akan mengalami efek buruk dan menghadapi masalah ini ya, seperti depresi, ada masalah issue body image, terus social function-nya jadi buruk, substance abuse, stres, dan sebagainya. Selain itu,
karena perasaan emosional atau berbicara secara terbuka tentang perasaan bertentangan nih dengan nilai-nilai tradisional maskulin, ada risiko tambahan bahwa pria yang mengalami masalah kesehatan mental mungkin banget nih ya tidak mencari perawatan profesional atau bahkan berbicara tentang perjuangan mereka dengan teman atau keluarga. Kenapa? Karena takut akan adanya stigma. Ketika sudah ada stigma, akan muncul lagi nih yang namanya diskriminasi. Nah, ini kan akhirnya menjadi suatu masalah yang kompleks. Jadi apa nih yang dapat dilakukan dalam menghadapi hal ini? Yang dapat kita lakukan adalah dengan menjadi agent of change. Kita tidak bisa menuntut untuk suatu organisasi atau suatu budaya atau suatu agama tertentu gitu ya untuk merubah definisi ini, untuk tidak melakukan toxic masculinity. Tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke. Nah, dari diri kita ini cukup sederhana gitu ya. Kita mendidik diri kita sendiri mengenai maskulinitas. Memberi ruang untuk diri kita dan orang sekitar kita untuk membantu dan mengubah definisi itu sendiri. Nah, jadi karena ini kita menjadi agent of change. Ya. Jadi it's okay kalau misalnya kita mau berbagi emosi dengan orang sekitar kita, dengan teman kita, membicarakan tentang topik-topik yang sifatnya lembut, sensitif, dan lain sebagainya. Kemudian mendiskusikan secara terbuka tanpa penilaian atau kritikan, judgement apapun gitu ya. Ini bisa menjadikan salah satu cara untuk kita bergerak maju. Dengan yang ketika kita mempertanyakan dan melawan sifat-sifat yang dilebih-lebihkan dalam membantu seseorang dan orang-orang sekitar mereka untuk mendefinisikan kembali nih maskulinitas itu apa dan bagaimana, ini akan mengatasi pola pikir yang ketinggalan zaman atau yang toksik tadi gitu ya, dan berpotensi merusak. Nah, ini yang diciptakan oleh toxic masculinity. Oke. Nah, kemudian karena kita menjadi agent of change, yang perlu kita lakukan apa sih? Boleh tolong next. Nah, yang pertama adalah pahami dan validasi emosi yang sedang dirasakan. Kemudian hindari menggunakan kalimat yang merendahkan. Ya misalnya tadi ya, yang contoh dari siapa tadi yang di chat, kalau laki-laki dipandang jelek kalau suka masak gitu ya. Ya memang kenapa? Kenapa memang kalau laki-laki suka masak? Kan sebenarnya tidak masalah. Padahal masak itu adalah suatu life skill sangat yang dasarnya life skill kita. Bisa masak, bisa beberes dan lain sebagainya. Itu bukan sebagai suatu peran gender tertentu. Oke. Kemudian ini yang ketiga harusnya itu adalah pahami concern dari setiap individu. Ya. Batasannya seperti apa, persetujuannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, aku mau bantu dulu nih untuk memahami dan validasi emosi yang sedang dirasakan. Bagaimana sih caranya? Kita perlu belajar untuk diri kita terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa dan tidak terbiasa untuk memahami dan memvalidasi emosi yang kita rasakan, bagaimana nih kita bisa membantu memahami dan memvalidasi perasaan orang lain? Oke. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah pertama pahami dulu nih. Ketika misalnya ada situasi yang terjadi gitu ya, pahami emosi apa sih yang muncul pada saat itu. Ya, misalnya adalah ada yang baru putus misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang laki-laki baru putus kemudian sedih, ya itu wajar gitu kan ya sebenarnya. Nah, ketika ada di situasi itu baru putus, nah pahami dulu nih apa yang dirasakan. Misalnya ada perasaan sedih, kemudian ada perasaan kecewa, terus ada perasaan apa lagi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah memahami apa yang kita rasakan tadi, rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa lain sebagainya ini, coba paham seberapa intens perasaan itu muncul. Dari skala 1 sampai 10, 10 itu intens banget. Untuk apa sih kita memberikan skala dari emosi yang kita rasakan ini? Ini untuk kita membantu memonitoring dan mengevaluasi diri kita. Emosi kita ini akan cukup intens ketika dihadapkan oleh situasi seperti apa sih?
kalau misalnya di situasi yang sama, kok intensitas marahnya bisa berbeda nih, atau intensitas sedihnya bisa berbeda nih, dan lain sebagainya, ada apa? Nah, kita bisa nge-flashback lagi, oh oke, ternyata sebelum kejadian itu ada kejadian ini yang memancing, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih mengenal diri kita. Ketika kita sudah tadi tahu apa situasi yang terjadi, apa yang kita rasakan, kemudian seberapa besar intensitasnya gitu ya, ada skala berapa, katakan ke diri kita yang oke, nggak apa-apa, aku sedang merasa sedih. Atau oke, nggak apa-apa, aku sedang merasa marah. Atau oke, nggak apa-apa, aku sedang merasa kecewa. Dan lain sebagainya. Kenapa di sini aku menekankan kata sedang merasa? Di sini untuk memberikan afirmasi bahwa emosi yang dirasakan oleh teman-teman ini sifatnya valid. Benar apa adanya, subjektif, dan personal. Jadi teman-teman berhak untuk memahami, merasakan, dan mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan. Tapi untuk mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan ini, kita perlu mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Bagaimana cara mengekspresikan emosi yang sehat? Ingat empat cara. Yang pertama, tidak menyakiti diri sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Dan yang keempat, tidak mengganggu fungsi keseharian. Maksudnya gimana nih yang tidak mengganggu fungsi keseharian? Misalnya nih, dari teman-teman lagi ngerasa sedih. Kemudian ketika lagi sedih ini membuat teman-teman jadi nggak mau makan, atau maunya makan terus. Jadi nggak mau tidur, atau maunya tidur terus. Jadi nggak mau kuliah, nggak mau belajar, dan lain sebagainya. Kan berarti ini sudah mengganggu fungsi keseharian. Kalau teman-teman merasa melanggar dari keempat hal ini, gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu untuk melakukan konseling agar dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Oke. Kemudian, ketika kita sudah paham, sudah memvalidasi juga gitu dengan kata sedang merasa ini juga membantu validasi emosi kita, kemudian memberikan afirmasi juga nih untuk diri kita bahwa emosi yang kita rasakan ini sifatnya sementara dan kita akan merasa lebih baik lagi. Oke. Sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu kah? Sebelum aku lanjut, kalau ada yang mau tanya boleh via chat. Tadi ada yang nanya nih lewat chat, nama dari Dimas Aji Saputra. Pertanyaan untuk Kak Arin. Assalamualaikum, selamat siang Kak Arin, izin bertanya, jika di lingkungan sehari-hari kita masih terjadi dan masih kental akan budaya seperti toksik maskulin ini, bagaimana cara kita agar dapat mengedukasi masyarakat tersebut, khususnya mengedukasi dalam lingkup keluarga kita sendiri? Mengingat jika berbicara tentang budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun itu sangat sensitif sekali, apalagi jika kita ingin merubah cara pandang yang telah diwariskan. Terima kasih sebelumnya. Oke. Nah, ini perlu adanya diskusi yang cukup intens gitu ya, tapi secara perlahan. Bisa dimulai dari orang terdekat dulu nih. Kita dekatnya dengan siapa? Nah, kita lihat nih sudut pandangnya seperti apa dan bagaimana. Kita sampaikan juga sudut pandang kita seperti apa. Nah, ini dijadikan bahan diskusi. Nah, terus bisa gini, kayak contohnya adalah tadi deh, menjadi laki-laki tidak baik ketika misalnya laki-laki memasak gitu ya. Karena dianggap bahwa yang memasak itu adalah tugasnya perempuan, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa didiskusikan bahwa ya itu kan sebagai suatu dasar life skill kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih kita lagi ada hidup di suatu tempat yang mana tidak ada teman perempuan, tidak ada perempuan dan lain sebagainya. Gimana nih cara kita bisa bertahan hidup? Ya, gitu. Yang bisa dicontohkan juga misalnya nih orang-orang yang lagi naik gunung. Apakah yang naik gunung itu yang masak selalu perempuan? Kan tidak juga, bisa laki-laki gitu. Nah, ini kan suatu dasar dari life skill kita. Kalau kita tidak bisa masak, tidak bisa bertahan hidup. Dan masaknya pun bukan masak yang harus heboh, yang misalnya masak rendang dan lain sebagainya, enggak. Hal-hal sederhana, hal-hal standar, hal-hal yang basic lah gitu ya. Misalnya kayak merebus air, masak mie instan, telur, atau yang menggoreng seperti itu kan yang hal-hal dasar yang seperti itu. Oke. Tadi dari siapa pertanyaannya? Maaf Rani. Dari Dimas Aji Saputra.
Oke, dari Kak Dimas, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan dulu, Kak Dimas? Oke. Oke. Oh, sudah jelas, Kak? Oke, sip, Kak Dimas. Oke, buat pertanyaan yang lain, nanti aku lanjutkan setelah dari yang ini dulu ya. Boleh tolong di next? Oke. Jadi, it's okay kita to be not okay. It doesn't make you weak or less masculine. Ya. Jadi, kita nggak apa-apa. Kita merasakan apa yang sedang kita rasakan. Kita nggak apa-apa, kita meminta bantuan, kita minta pertolongan, dan lain sebagainya. Itu tidak menunjukkan bahwa kita lemah. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk memberdayakan diri kita terlebih dahulu. Kita perlu menyayangi dan mencintai diri kita terlebih dahulu. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa yang mau memberikan kasih sayang dan cinta itu? Oke, boleh tolong di next. Oke, sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Waktu dan tempat dibalikan lagi ke MC. Iya, tadi ada yang mau nanya langsung dari Kak Tridila Usma. Oke. Tadi dia raise hand, mana? Boleh udah. Disebutkan nama. Sudah terdengar, Kak? Oke. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tridila Usma. Saya ingin bertanya kepada Kak Arin beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengedukasikan kepada masyarakat, khususnya para remaja milenial sekarang, tentang pentingnya mengenal toxic masculinity pada daerah pedesaan yang tidak dijangkau oleh internet? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghilangkan trauma berat pada seorang wanita yang terkena kekerasan fisik dan juga seksual dari mantan suaminya? Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure atau rasa malas seorang yang mempunyai toxic masculinity untuk pergi ke psikiater? Dan keempat, bagaimana cara menghilangkan perbedaan yang terjadi di masa sekarang terhadap gender, jenis kelamin di masa globalisasi ini, sehingga dapat berubah dan dapat beradaptasi di era bonus diskriminasi. Oke, terima kasih Kak Dila pertanyaannya. Tapi tadi aku mohon maaf, aku nggak nyatet. Jadi nanti kalau ada yang aku ulang, mohon maaf ya Kak. Siap Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Tridila. Oke. Yang pertama, bagaimana nih cara mengedukasi terkait di pedesaan gitu ya, yang minim terpapar internet gitu, Kak Tridila. Kalau boleh tahu, toxic masculinity yang dialami di sekitarnya Kak Tridila, terutama yang di pedesaan, itu seperti apa nih Kak? Contohnya seperti masih terjadinya perbedaan gender, kemudian ada kekerasan dari suami terhadap istrinya. Oke. Selain dari secara budaya itu, kan ini masih gini, hal-hal itu sudah mencakup juga ke ranah hukum sebenarnya ya. Udah ada kekerasan seperti itu. Nah ini bisa nih diedukasi juga dari masuk secara hukumnya. Hal ini melanggar hukum loh, hal ini melanggar hak asasi manusia loh, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tapi kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Karena kan masih dalam pedesaan ya Kak Tridila. Nah, kalau boleh tahu Kak Tridila ini di lingkungannya perannya sebagai apa Kak? Saya sebagai anggota masyarakat saja Kak. Oh oke. Oke. Nah ini bisa dibantu oleh kayak petingginya atau dari tim-tim penyuluhan, kan biasanya ada penyuluhan ya. Nah, ini bisa disampaikan. Pertama, dari mengencourage dulu nih bahwa is okay kok kita meminta bantuan atau pertolongan ketika kita menghadapi atau menerima kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Kita juga bisa menginformasikan gitu kan bahwa ya tadi dengan materi-materi yang tadi gitu ya, bahwa untuk kita menjadi pria yang sejati gitu ya, sebenarnya tidak melulu harus menunjukkan dominan, kekuasaan dan lain sebagainya. Justru ketika kita bisa memberikan kelembutan hati kita, empati kita, itu kan lebih genuine. Oke. Dari yang sini cukup jelas Kak Tridila dari pertanyaan yang pertama?
Iya, Kak, sudah jelas. Oke, kita lanjut buat tadi yang pertanyaan kedua kan tentang trauma berat, yang ketiga tentang insecurity, gitu ya Kak Tridila ya? Iya, Kak. Yang pertanyaan ketiga, insecure untuk pergi ke psikiater karena mempunyai toxic masculinity. Oke, nah buat yang kedua ini yang trauma berat, itu perlu melakukan konseling lebih lanjut gitu ya, karena buat memetakan sebenarnya situasi dan kondisinya seperti apa dengan individu tersebut gitu, itu perlu dilakukan oleh profesional. Kemudian bagaimana nih untuk pertanyaan yang ketiga gitu ya, insecure untuk mencari bantuan profesional karena adanya toxic masculinity, ini perlu di-encourage. Bagaimana? Nah, misalnya kalau dari ada temennya Kak Tridila gitu ya, Kak Tridila bisa sampaikan ke teman Kak Tridila bahwa yang oke, kalau kamu mau ke profesional, mau ke psikolog atau ke psikiater, kamu boleh bilang ke aku mau temenin kamu dan lain sebagainya. Gitu. Dan dalam prosesnya pun bisa misalnya yang nggak perlu kita umbar-umbar yang hey aku lagi ke psikolog loh, hey aku lagi ke psikiater loh, tidak seperti itu juga gitu ya. Ya udah, kita tetap melaksanakan proses dari sesi-sesi itu. Nah, ketika memang orang lagi ada yang insecure seperti itu, memang kita perlu individu tersebut perlu adanya tempat aman dan nyaman untuk melakukannya. Nah, salah satunya mungkin Kak Tridila bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman tersebut, kemudian bisa juga nih dengan cara mengencourage-nya, dengan memberikan afirmasi, gitu. Dan ketika misalnya temannya sudah berhasil, itu boleh banget tuh diberikan apresiasi, bahwa dia sudah berhasil untuk mencari bantuan. Oke. Kemudian kalau pertanyaan keempat, bagaimana? Kak Tridila? Pertanyaan keempatnya, Kak, bagaimana nih, Kak, sekarang ini masih banyak terjadinya perbedaan gender. Misalnya, orang tua tuh bilang, kalau mahasiswi misalnya kan, nanti kalau nggak dapat pekerjaan, nanti kerjanya di rumah juga. Beda dengan yang laki-laki yang dia itu bisa langsung dapat cari kerja, dapat uang gitu, Kak. Masih banyak terjadi perbedaan gender. Bagaimana cara menghilangkan masih banyaknya pendapat seperti itu untuk dapat beradaptasi di era bonus demografi mendatang? Oke, memang ini yang cukup sulit dan menantang bagi kita. Gitu. Maka tadi aku sampaikan bahwa untuk mencapai perubahan ini kita perlu menjadi agent of change. Perubahan dari diri kita terlebih dahulu. Karena kita akan sulit kalau kita merubah nih pola pikir dari orang tua kita, kakek nenek kita, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi dalam hal ini bisa diajak diskusi bahwa yang kita sekolah tinggi-tinggi tidak melulu, misalnya kita di rumah aja. Walaupun kita di rumah aja, kita nanti bisa berkarya. Ya, berkarya dengan yang lain, masih dengan bisnis, jualan, dan lain sebagainya gitu. Atau minimal banget adalah ketika kita memiliki suatu pendidikan tertentu gitu ya, ini kan bisa menjadi bekal kita dalam mengasuh anak kita. Bagaimana kita mau mendidik anak kita? Iya. Oke, sampai sini cukup dipahami kah Kak Tridila? Lu pakai background nggak? Sudah, Kak. Oke, ada yang oke, Aman udah kan? Kak Tridila. Mana harusnya? Oke, sudah jelas. Oke, dari MC siapa selanjutnya nih? Boleh dari Kak Adiatu Hidayah ya. Oke, sama-sama Kak Tridila. Ya. Oke, Kak Adiatu. Oke, sudah terdengar, Kak? Sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahdiatul Hidayah dari Kalimantan Selatan. Saya kan Kak di sini sebagai penyuluh desa, bisa penyuluh anak-anak, bisa penyuluh remaja, bahkan bisa penyuluh orang tua. Nah, terkait masalah toxic tadi, di sini itu banyak sekali Kak. Kadang ada orang tua yang mengatakan bahwa itu adalah bawaan anak sejak lahir. Padahal kalau dilihat dari kenyataan itu bukan dari lahir, namun dari perilaku orang tuanya yang mengajarkan anaknya seperti itu Kak. Nah, jadi menurut Kakak, saya ini kan masih muda gitu, masih 20 tahunan, sedangkan yang kita bicarakan ini kan orang tua. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi orang tuanya, Kak? Supaya jangan menanamkan hal-hal yang nggak baik kepada anaknya, Kak. Kan kasihan kadang anak beliau dikatain, anak kamu begini, masa laki-laki begitu? Kan kasihan juga, Kak. Oke, Kak, itu saja. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hadiatul buat pertanyaannya dan sharingnya. Kalau aku boleh tahu, yang dikatakan oleh ibunya bahwa ini udah dari sejak kecil nih gitu, tapi kalau bagi Kak Hadiatul enggak, ini karena didikan dari orang tuanya, itu seperti apa nih Kak?
Contohnya seperti apa? Maksudnya, Iya, seperti itu, Kak. maksudnya dalam hal apa? Maksudnya perilakunya bagaimana atau apa gitu? Contohnya seperti ini, Kak. Kadang anaknya itu kan berbuat salah, tapi di mata ibunya anaknya itu selalu benar, padahal di mata orang lain itu salah. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke. Oke, padahal anaknya salah tapi dianggap selalu benar gitu ya? Iya, benar, Kak. Oke. Nah, bisa nih disampaikan, bisa kayak kasih contoh yang, Bu, tapi kalau misalnya seperti ini kan bisa menyakitkan anak yang lain, kayak seperti itu. Kita berikan contoh yang konkret. Gitu. Karena dalam hal ini akan sulit kalau kita memberikan contoh-contoh yang sifatnya abstrak. Ya. Kalau misalnya Kak Ahdiatul bisa memberikan contoh yang konkret, itu lebih baik lagi dari contoh-contoh kasus yang ada di sekitarnya Kak Ahdiatul juga. Oke? Sudah cukup Baik, jelas? Kak, terima kasih. Oke, cukup jelas, Kak, dapat dipahami. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada dari chat nih, Kak, tapi dia mau ngomong langsung untuk Kak Rachel, bisa nih on mic langsung ya. Karena dia mau ngobrol langsung katanya sama Kakak, walaupun virtual gitu. Oke, boleh. Siapa tadi namanya? Kak Rachel, boleh di on mic-nya, Kak. Ya, halo Kak. Halo. Suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Oke. Iya. Jadi aku tuh punya pertanyaan, Kak. Nah, jadi kan kita itu kadang kalau bekerja, Kak, di suatu perusahaan atau di manapun kayak di perkuliahan seperti itu ya. Terkadang kita kalau bekerja itu kita merasa kayak pekerjaan ini memalukan atau tempat yang sedang kita kerjakan ini memalukan karena kita dihadapkan dengan situasi yang mayoritas adalah laki-laki begitu kan. Apalagi kita ditempatkan di mana kita harus memimpin suatu kelompok yang mayoritasnya adalah laki-laki dan memiliki ego yang tinggi dari kita. Nah itu gimana Kak agar kita tetap bisa produktif bekerja dan kita bisa menerima pekerjaan yang sudah diberikan atau tugas yang sudah diberikan kepada kita dan kita kerjakan dengan baik agar hasilnya tidak mengecewakan orang lain ataupun atasan. Lalu saya mau bertanya juga Kak, gini, kan kita itu perempuan sama laki-laki kayak berbeda gitu ya Kak. Contohnya kayak perempuan sekolah tinggi-tinggi juga pasti dianggap bakal jadi ibu rumah tangga kan. Sedangkan laki-laki kalau sekolah tinggi-tinggi bakalan kerja, bisa ini itu, keluar ke sana, keluar sini. Sedangkan perempuan hanya mengurus suami dan anak ketika menikah. Nah, bagaimana meyakinkan atau merubah pandangan seseorang atau orang banyak, terutama keluarga ya, Kak, agar perempuan tidak dianggap seperti itu, yang ujung-ujungnya sekolah tinggi-tinggi bakal jadi ngurus rumah tangga doang. Mungkin itu pertanyaan saya dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rahel untuk pertanyaannya. Jadi kalau aku bisa pahami tadi dengan pertanyaan pertama adalah ini Kak Rahel yang bekerja di pekerjaan yang lingkungan yang laki-laki atau bagaimana nih? Iya Kak, aku. Oh oke, baik. Nah dalam hal ini gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah kita fokus aja dulu ke diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Oke, apa aja yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, perilaku kita, itu bisa kita kontrol. Perasaan kita itu bisa kita manage. Tapi segala sesuatu yang di luar dari diri kita, seperti pikiran orang lain, perasaan orang lain, dan perilaku orang lain, ini tidak bisa kita kontrol. Oke, jadi bagaimana nih buat Kak Rahel biar bisa fokus kerja gitu ya? Nah, Kak Rahel perlu untuk paham dulu dengan diri Kak Rahel. Ya. Perlu sayang dulu dengan diri Kak Rahel, perlu cinta dulu dengan diri Kak Rahel. Jadi ketika misalnya ada teman-teman yang merendahkan, merasa yang perempuan nggak bisa ini, nggak bisa itu ya, justru itu jadikan sebagai motivasi Kak Rahel. Ya. Karena jadikan ketika dihadapkan oleh suatu tekanan,
Jadikan ini sebagai motivasi. Ya, ketika misalnya tadi tekanan itu kan bisa dikatakan jadi membuat kita jadi stres. Ya. Jadikan stres ini sebagai stres dalam kategori yang eustress, yang memotivasi. Bukan menjadikan stres yang membuat kita jadi terpuruk atau distres. Gitu. Sampai sini kira-kira cukup dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak Rahel? Cukup, Kak. Oke, sip kalau gitu. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua adalah bagaimana nih untuk mengedukasi dari orang tua kita bahwa ya kalau kita kuliah tinggi-tinggi, kita kuliah tinggi-tinggi ya nggak semerta-merta cuma di rumah aja gitu ya tadi Kak Rahel ya? Iya, Kak. Oke. Nah, ini bisa nih Kak Rahel tunjukkan juga bahwa ya kalau misalnya dengan kita memiliki pendidikan yang tinggi, kita akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih bisa memahami nih how to treat anak-anak kita, lain sebagainya, anak-anak, rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya, ini kan kemampuan berpikir kita semakin diasah. Kemampuan analisis kita, kemampuan problem solving kita, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa dijelaskan oleh Kak Rahel ke orang tua. Bahwa ya ini ya sebenarnya dibutuhkan juga kok, nggak semerta-merta buat di rumah tangga aja, maksudnya nggak cuman yang jadi nggak sesuatu yang nggak penting, ibaratnya kayak gitu. Dan buat teman-teman semua gitu ya, seperti yang kita ketahui kan kita punya yang namanya hierarchy needs gitu ya, dan titik teratas adalah self actualization. Nah, ini adalah titik tertinggi. Namanya juga titik tertinggi, kita akan mendapatkan ya berbagai macam hambatan, terus perlu adanya usaha yang lebih keras, proses yang panjang, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai self-actualization ini, kita biasanya dengan pendidikan, bekerja, dan lain sebagainya. Ini seperti berkarya. Oke, Rahel dan teman-teman di sini cukup dipahami atau ingin tanyakan? Iya, Kak. Terus Kak, gimana kalau misalnya Kak gini, jadi untuk meyakinkan orang, nah misalnya nih kan kita berada di Indonesia Kak, yang dianggap kalau perempuan lama nikah itu dianggap perempuan yang tidak baik ya, karena lebih mentingin karir. Nah sedangkan misalnya ajaran orang tua dulu umur segini perempuan dinikahkan umur segini, laki-laki umur segini, sedangkan di zaman sekarang orang lebih sibuk untuk berkarir. Nah gimana agar terjadi komunikasi dua arah, tapi dengan perspektif masing-masing yang berbeda, Kak. Terus begini, Kak, lebih baikkah kita nikahnya lama mentingin karir, atau misalnya kita tuh kayak nikah sesuai kemauan orang tua, tapi pada ujung-ujungnya di dalam pernikahan itu kita merasa gagal, Kak. Gimana, Kak, itu? Jadi galau sendiri. Dalam hal ini, yang bisa dilakukan adalah Kak Rahel bisa sampaikan nih apa sih tujuan dalam hidup Kak Rahel? Langkah-langkahnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita punya tujuan adalah misalnya D, gitu ya tujuan kita. Nah, Kak Rahel perlu untuk pahami dulu nih untuk mencapai D ini perlu lewatin apa? A, B, dan C gitu. Dan ini bisa disampaikan ke orang tua. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menikah, baiknya yang mana nih ketika kita sudah berkarir atau ketika kita ngikutin dari tuntutan orang tua? Jawabannya adalah kita menikah ketika kita sudah merasa siap. Ya. Siap di sini bagaimana? Ketika kita sudah merasa utuh dengan diri kita terlebih dahulu. Orang seringkali menganggap bahwa ketika punya pasangan ini dijadikan sebagai you complete me. Kamu melengkapi aku. Ya. Ibaratnya nih, kayak puzzle. Kalau misalnya pasangan itu sebagai bagian dari piece puzzle itu, tapi suatu saat misalnya pasangan kita itu pergi, baik karena keinginannya, karena memang musibah, atau karena Tuhan, gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kayak kita tuh enggak lebih ini Kak, manja, nggak mandiri gitu bukan sih Kak? Iya, dan itu akan menjadi kita ketergantungan jadinya gitu ya. Dan ketika sudah ketergantungan, ketika dia nggak ada, kita akan merasa kehilangan banget. Nah, jadikan pasangan ini adalah sebagai partner kita, ya, teman hidup berarti gitu ya. Jadi kalau
ibaratnya puzzle, ya pasangan ini sebagai bingkainya. Gitu. Kenapa bisa jadi bingkainya? Karena kita sudah merasa utuh terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi pastikan kita merasa siap dan utuh terlebih dahulu, baru kita bisa memutuskan, oke, aku nikah. Nah, ketika mau memutuskan menikah pun, kita perlu pahami juga nih, kita mempunyai isu personalnya apa sih, biar kita tidak membawa baggage di diri masing-masing ke dalam pernikahan, yang mana nantinya takutnya menghambat atau mengganggu dalam rumah tangga ini. Oke, sampai sini Rahel cukup dipahami atau ingin tanyakan lagi? Yang tadi jawabannya sangat bagus, Kak. Tapi masih ada satu pertanyaan, apakah boleh, Kak? Dari panitia bagaimana? Mohon maaf, Rahel, mungkin kita bisa ke next penanya ya. Iya, soalnya banyak banget yang nanya, jadi mohon maaf dibatesin, satu orang satu pertanyaan, nggak apa-apa ya. Soalnya ada juga yang raise hand sama dari chat nih, banyak banget yang nanya juga panjang Topiknya seru banget kayaknya ya. Iya, seru banget pembahasannya, keren ini. Ya, makasih, Kak. Oke, iya. Makasih, Rahel. Makasih ya, Kak Rahel. Oke, next ada siapa nih, Kar? Siapa dulu kira-kira ya? Banyak banget. Banyak banget nih. Banyak. Tadi juga sih. Boleh. Iya, Kak Fadlin pilih deh mau yang mana nih, mau siapa? Aku izin scroll dulu ya teman-teman ya. Boleh. Buat yang raise hand, mohon maaf ya, ditahan dulu nggak apa-apa ya teman-teman. Iya, boleh. Ini sebentar aku scroll dulu. Oke, yang Muhammad Rauf ini dan teman yang sudah disebutkan tadi, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus memimpin. Bagaimana cara masyarakat bisa meredam sifat hal tersebut? Karena baik laki-laki maupun perempuan sejatinya bisa saja melakukan semua kegiatan random tanpa melihat status gender, kecuali hal biologis seperti hamil, menstruasi, dan lain sebagainya. Oke, kan bagaimana cara masyarakat bisa meredam sifat hal tersebut, gitu ya. Nah, ini semuanya balik lagi nih. Karena ini kan suatu masalah yang kompleks, dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi memang di dunia. Makanya di sini berkali-kali aku menekankan bahwa kitalah yang perlu menjadi agent of change. Dari diri kita dulu yang berubah. Kebayang nggak sih kalau di sini ada 400 orang nih di sini, kita sudah merubah definisi itu, pola pikir itu. Nah, ini akan berkembang terus. Misalnya dari satu orang menginformasikan atau mengedukasi ke teman yang lain, misalnya dua orang terus menerus bercabang gitu ya. Dan di sini pun juga kan tidak hanya di Jakarta aja, tadi ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Ini akan membantu juga nih untuk memperbaiki dari masalah toxic masculinity ini. Karena ini masalah memang yang terus berkembang. Jadi kalau misalnya bagaimana nih cara masyarakat biar bisa meredam sifat hal tersebut gitu ya. Nah, ini bisa ditunjukin juga bahwa ya kalau perempuan yang memimpin bisa baik juga. Seperti itu ya. Bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Kemudian laki-laki tidak boleh menangis gitu kan. Ya. Ini tergantung sih lawan bicaranya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya memang yang bisa diajak diskusi secara intelektual, secara logika, ya kita sampaikan aja data-datanya bagaimana. Apa dampaknya ketika seseorang menahan emosinya, menahan rasa sedihnya, dan lain sebagainya. Oke, dari Kak Rauf, apa sudah cukup paham dan cukup menjawab pertanyaannya? Kak Rauf, bagaimana? Sudah lumayan menjawab, Kak, katanya. Ya, sip, alhamdulillah. Oke. Ini ya, apa tuh, Kak? Nggak, ya tadi aku nggak bisa ngelihat chatnya Rauf karena aku lagi nge-scroll yang di atas-atas nih. Oh iya, ini juga tadi nih ada yang nanya, mungkin Kak Faisal mau nanya mungkin. Ada nama Faisal mungkin mau nanya, Kak Faisal. Enggak ada ya. Cara aja nih. Oh, next tadi siapa lagi nih? Siapa lagi ya, Kak? Siapa lagi? Kita ke raise hand. Kak Arin mau siapa, Kak Arin? Atau dibantu Kak Ola? Kak
Kaula mana Kaula? Kaula ini banyak pertanyaannya nih Kak. Kita pilih atau gimana nih Kak? Kita ke raise hand dulu kali Kak Arin. Oke, dari yang raise hand dari Clarissa mungkin boleh Kak Clarissa? Silakan Kak Clarissa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya Clarissa Nidya Cahya izin bertanya. Tadi dipaparkan bahwa salah satu komponen inti dari toxic masculinity adalah anti-feminitas. Nah, bagaimana cara kita sebagai perempuan itu agar bisa dianggap setara dengan laki-laki, dan bagaimana cara membangun kesadaran kepada orang-orang yang mungkin masih berpaham patriarki, bahwa kita sebagai perempuan itu bisa melakukan kegiatan seperti halnya laki-laki atau bisa dikatakan multiperan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Clarissa untuk pertanyaannya, gitu ya. Untuk hal ini, yang jadinya yang perlu kita lakukan adalah ya, kita perlu menempatkan diri kita di posisi laki-laki itu juga. Gitu. Kalau misalnya kita mau dianggap kita mampu untuk memimpin, kita tunjukkan bagaimana kemampuan kita ketika kita memimpin sesuatu. Dari kita mengambil keputusan, dari kita melakukan problem solving, dan lain sebagainya. Oke. Terus tadi pertanyaannya ada apa lagi, Kak Clarissa? Terus tadi bagaimana membangun kesadaran kepada orang-orang yang mungkin masih berpaham patriarki. Oke. Ya, ini memang PR untuk kita semua bahwa kita perlu terus-menerus memberikan edukasi. Gitu ya. Nah, karena kan hal ini baru terjadi nih belakangan tahun ini. Adanya kondisi modernisasi. Jadi memang dalam tahap proses kita mengedukasi masyarakat tentang patriarki ini, tentang toxic masculinity ini, seperti itu. Dan makanya ini terima kasih banget untuk para panitia yang paham dan sadar sekali akan hal ini gitu ya, bahwa ternyata toxic masculinity ini sudah cukup meresahkan ya bagi kita semua, yang akhirnya mengganggu atau berdampak ke aspek kehidupan kita. Oke Kak Clarissa, sudah cukup terjawab Kak pertanyaannya? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Selanjutnya, untuk yang raise hand nih, Kak Martio Triwana, boleh di-on mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya bukan ingin bertanya sih, lebih ke ingin sharing ya. Jadi di era Society 5.0 ini kan ada gerakan di mana break the toxic masculinity, di mana ada kutipan yang menyatakan fashion has no gender. Nah, kemarin saya melihat sebuah kasus di mana ada dua, yang satu artis, Jeffrey Nicole kita sebut saja. Jadi Jeffrey Nicole ini memakai pakaian seperti perempuan karena temanya itu fashion has no gender. Lalu ada satu kasus lagi di mana orang-orang biasa saja yang memakai baju perempuan, dan itu terjadi double standar, di mana kalau si Jeffrey Nicole yang pakai ini orang-orang pada muji, yay, break the toxic masculinity. Tapi kalau orang yang biasa ini malah dihina-hina. Kalau menurut Kak Arin sendiri, gimana tanggapannya terhadap hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mateo sharing-nya dan buat kita diskusikan di sini gitu ya. Oke, kalau buat orang biasa ini, apakah dalam tema tertentu juga masuk ini? Kan kalau tadi yang artis tadi, itu kan karena memang lagi fashion show gitu ya. Jadi memang ada temanya seperti itu. Ya, Kak Mateo. Nah, kemudian bagaimana nih menyikapi pergeseran ini? Ini bukan hal yang aneh. Ya, kalau misalnya teman-teman pelajari sejarah kita, dulu di nenek moyang kita banyak yang tidak menggunakan pakaian. Ya. Ini perlu waktu bertahun-tahun nih sampai akhirnya menggunakan pakaian, dari mungkin yang tadi nggak berpakaian sama sekali, pakai pakaiannya yang kemben, misalnya kayak gitu. Terus udah yang kemben, baru yang pakai ada lengannya dan lain sebagainya. Terus ini berkembang. Ya. Inilah lagi dalam tahap perkembangan tersebut, lagi terjadinya pergeseran dari budaya-budaya tersebut. Kalau dulu mungkin ada lagi yang dikatakan bahwa yang perempuan nggak boleh pakai celana dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi sekarang udah mulai banyak nih perempuan pakai celana. Nah ini kan balik lagi sebenarnya value-value yang dimiliki dari individu tersebut. Nah dalam hal ini penting juga nih bagi kita untuk tidak menerapkan value kita kepada orang lain, karena setiap orang pasti memiliki value-nya masing-masing. Apakah adil ketika kita menerapkan value kita ke value orang lain? Kita
kita mengharuskan diri kita mengharuskan orang lain juga A. Padahal lawan bicara kita yang memiliki latar belakang berbeda, background yang berbeda, gitu ya, budaya yang berbeda. Gitu. Hal ini kan menjadi tidak adil sebenarnya, tidak bijak juga. Dan akhirnya hal ini akan membuat menjadi tekanan di masyarakat, di sosial. Oke, jadi teman-teman perlu pahami dulu sebelum teman-teman berkomentar seperti itu ya, atau merespon sesuatu, pahami dulu. Ketika misalnya kita nggak nyaman gitu ya, sebenarnya apa sih feeling yang aku miliki? Kenapa ya aku nggak merasa nyaman? Apa yang mengganggu? Kita pahami dulu di diri kita. Oke, dari sini Martio cukup jelaskan diskusi kita atau ada yang ingin dibahas lagi? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Martio. Oke, panitia ini kira-kira kita 1 atau 2 pertanyaan lagi nih? 1 pertanyaan lagi Dua bisa? deh, dua nggak apa-apa, dua pertanyaan lagi ya. Oke, kalau gitu aku mau yang via chat dulu ya. Oh, Kak, tapi ini ada, nggak apa-apa sih, iya boleh deh. Oke. Terserah Kak Arin. Oke, ini tadi ada yang di atas, bentar. Bentar ya. Oke, tadi Anissa Siska ini. Jadi gini Kak, saya dikatain bodoh dengan orang tua saya sendiri, dikatain kuliah nggak bakal jadi apa-apa. Itu juga termasuk toxic masculinity nggak ya Kak? Setelah itu saya down, tidak punya semangat lagi untuk kuliah, mau milih bekerja juga tidak boleh. Lalu kalau saya lanjut kuliah juga masih dibiayain orang tua. Lalu saya harus gimana ya Kak? Sampai saat ini saya seperti orang stres Kak, rasanya stuck banget, seperti nggak ada semangat hidup. Oke, Kak Anissa, aku paham kondisinya Kak Anissa ini bukan hal yang mudah ya Kak Anissa. Adanya konflik antara diri Kak Anissa dan orang tua Kak Anissa. Mungkin boleh deh nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau Kak Anissa berkenan, kita bisa lakukan konseling lebih lanjut ya Kak Anissa ya. Biar kita bisa bahas lebih intens lagi nih terkait situasi dan kondisinya. Karena kalau misalnya dari sini akan sulit nih, aku akan mungkin komentarnya secara surface-nya aja, seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Anissa berkenan, kita bisa melakukan konseling lebih lanjut ya, Kak Anissa. Oke, terus ada lagi ini. Lanjut nih Kak, tadi ada yang nanya dari Kak Faiz Farhan. Untuk pertanyaan untuk Kak Arin, yang pertama bagaimana menjawab atau membungkam orang tua yang suka membandingkan anak sendiri dengan anak tetangga? Itu udah biasa ya. Yang kedua, mengapa orang tua sering menyalahkan anak atas kegagalan anaknya? Pertanyaan yang kedua, sorry. Mengapa orang tua sering menyalahkan anak atas kegagalan anaknya? Orang tua menyalahkan anaknya karena kegagalan anaknya. Iya. Maksudnya gimana ya? Mungkin maksudnya kenapa orang tua ini kali ya, kalau anaknya gagal gitu, seorang tua jadi nyalahin anaknya gitu. Kenapa sih kok bisa nggak bisa gitu? Mungkin atau gimana gitu. Oke, nah dalam hal ini perlu dibedakan dulu nih, ini menyalahkan atau menanyakan, ya, karena ketika kita salah persepsi, akhirnya menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi ketika misalnya nih dari teman-teman dihadapkan oleh situasi yang sama juga seperti itu, gitu ya, teman-teman boleh kok ambil jarak dulu. Ya, tenangkan diri dulu gitu ya sebelum merespon, agar bisa lebih memahami dulu nih sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang aku tangkap dalam hal ini, apa yang aku maknai, seperti itu. Karena tadi ya kalau misalnya kok gagal sih gitu ya, kok gagal sih kan sebenarnya pertanyaan, tapi kalau kita nangkepnya adalah kita disalahkan, kan respon jadi berbeda. Kalau kita tadi nangkepnya adalah pertanyaan, itu akan menimbulkan atau memunculkan respon diskusi. Tapi kalau misalnya kita memahaminya itu sebagai suatu disalahkan, gitu ya, tuntutan, nah ini kan memunculkan reaksi yang berbeda juga, jadi reaksinya marah dan lain sebagainya. Oke, jadi pahami dulu apa sih makna kita. Kemudian terkait dengan bagaimana nih orang tua yang suka membandingkan anak dengan tetangga dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini kan ya bisa dikatakan ada ketidakpuasan dari diri orang tua, gitu, yang akhirnya membandingkan nih antara anaknya dengan orang lain, baik dengan tetangga, dengan saudaranya, sepupu dan lain sebagainya.
dengan antar anak pun juga itu mungkin terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau hal ini sering kali terjadi dan membuat sudah tidak nyaman, bisa juga sih diajak orang tuanya untuk diskusi dengan psikolog. Untuk kita menemukan akarnya apa nih yang membuat orang tua terus membandingkan. Apa sih harapannya orang tua, keinginan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, harapan, keinginan ini kita cari akarnya, bukan yang surface-nya aja yang saat ini muncul. Tapi di balik itu semua tuh ada apa? Seperti itu. Oke, dari siapa tadi? Apakah sudah cukup jelas? Dari Kak Faiz Farhan. Oke, dari Kak Faiz Farhan, gimana? Sudah cukup jelas kah? Oke. Gimana? Cek. Oke. Ini giliran saya. Siapa ini? Apa ya? Oh, oke. Oke, Kak Zidan mau tanya, boleh terakhir dari Kak Zidan kali ya? Dari tadi udah nunggu raise hand. Iya, boleh. Berarti ini terakhir ya? Iya. Sebelum baca saya sekarang. Apa? Kenapa? Sebelum baca saya dan sekarang diizinkan saya bertanya. Boleh. Ini saya ingin menanyakan tentang semisal kita ingin mengingatkan seseorang, seperti semisal orang yang caper gitu, Bu. Misalkan dia ini caper gitu di tempat umum, sudah sering dia berbuat seperti itu, dan kita langsung menanggapi, kamu gak usah caper deh, males liatnya gitu. Apakah itu termasuk toxic masculinity? Dan itu kan sebenarnya kan niat kita untuk mengingatkan. Kita sudah sering mengingatkan berkali-kali, tapi dia tetap melakukan itu. Bagaimana tanggapannya? Definisi dari capernya, Kak Zidan, terima kasih pertanyaannya. Definisi dari capernya ini seperti apa sih yang sampai akhirnya Kak Zidan menyampaikan bahwa itu tuh caper? Apa yang dilakukan Kak Zidan? Kayak misal dia ini sok-sok berbuat konyol gitu di tempat umum. Oke. Dan situasinya kita itu lagi ngobrol serius dan dia tuh lagi misalkan kayak memang berbuat konyol dan kita tuh agak risih dan langsung kita bilang seperti itu. Apakah itu bagaimana tanggapannya? Oke. Kan ketika kita menyampaikan jangan caper gitu ya, kita kan berarti kan di sini mematahkan akan kebutuhan yang lain. Nah, jadi kalian boleh next-nya kalau misalnya kemudian melakukan hal tersebut lagi, tanyain aja, lo kenapa gitu loh. Misalnya ya, gue bosen nih, atau gue mau menghibur kalian aja, habis kalian terlalu serius dan lain sebagainya. Kan kita jadi paham nih maksud dan tujuannya melakukan hal tersebut. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, sudah cukup dipahami kah, Kak Zidan? Cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Kak Zidan. Oke, bagaimana kakak-kakak panitia? Aku ngeliat Kak Karima nih, dari tadi kayaknya mau nanya. Boleh nggak? Terakhir satu aja, Kak. Kak Karima, habis itu selesai. Oke, boleh. Boleh nih Kak Karima, langsung aja dibuka mic-nya. Terima kasih sebelumnya untuk panitia yang telah memberi kesempatan. Apakah suara saya kedengaran? Dengar. Di sini saya mau bertanya kepada Kak Arin. Gini Kak, semisal di antara kita sama pasangan atau sama teman, itu tuh ada perbedaan secara segi pendidikan ataupun secara segi sosial. Nah, terkadang saat ada masalah muncul, itu tuh sikap menyombongkan diri seperti, aku lebih unggul dari kamu, ataupun lain sebagainya, kata-kata yang sarkas. Nah, untuk menghindari kata-kata tersebut, di saat ada masalah, itu tuh seperti apa agar
diri kita tuh bisa menahan diri untuk tidak berkata seperti itu kepada teman atau pasangan kita yang sekiranya lebih rendah dari segi pendidikan atau sosial. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak Karima. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah pahami dulu nih, apa sih tujuan kita untuk tadi ya, meninggikan kayak status kita dan lain sebagainya. Itu maksud dan tujuannya apa? Kemudian setelah kita pahami maksud dan tujuan kita apa gitu ya, misalnya kita mau merasa kita punya power ibaratnya gitu misalnya. Nah, coba kita posisikan diri kalau misalnya ada orang lain yang memperlakukan kita dengan cara seperti itu, apakah kita merasa nyaman? Nah, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, harapannya tidak melakukan hal tersebut. Karena kita belajar untuk memberikan empati kita kepada diri kita dan orang sekitar kita. Oke, Kak Karima. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Oke, sama-sama Kak Karima. Sudah cukup jelas kah jawabannya? Jelas, Kak. Jelas. Oke, sip. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Karima. Udah Baik selesai nih, nih Kak. Udah. Q&A. Ya ampun, banyak banget yang nanya. Ya, mohon maaf nih ya teman-teman, karena waktu sesi Q&A kita terbatas, jadi mohon maaf untuk yang belum berkesempatan, dan terima kasih nih sama yang udah excited mau nanya tentang materinya. Keren banget ya, Kak, para penanyanya tuh excited banget. Keren banget, barusan bahasan Karin, jadi menambah pengetahuan kita juga. Dengerin Karin ngomong tuh adem banget, happy gitu pembawaannya juga, jadi kita juga ke bawah, nggak ngebosanin pula. Lihat aja tadi banyak banget yang nanya di chat, sampai ada yang marah-marah, ya ampun, saking kepengen nanyanya gitu, banyak yang raise hand. Teman-teman juga semangat banget nih yang nanya. Bener banget, materinya aja keren banget, PPT-nya juga bikin melek mata gitu. Semangat banget deh teman-teman tuh yang nanya. Pertanyaannya bagus-bagus, kritis-kritis gitu ya nggak sih, Kak? Bagus Betul dong. banget. Pembawa materinya aja bagus banget. Jelas banget dong. Rata-rata yang nanya lagi ngerasain juga mungkin kali ya. Semoga teman-teman dengan ikutnya webinar ini, ikut dengerin, ikut nyimak dengan baik materinya, semoga bisa jadi lebih baik lagi ya teman-teman. Gak gampang putus asa ya. Amin banget, Kak. Soalnya emang menarik banget ya materinya, apalagi pembawaan dari Kak Arinnya nih. Semoga ya buat teman-teman yang lagi ngerasain suatu masalah atau ada hal apapun cepat terselesaikan dengan baik. Jangan putus asa, itu kuncinya. Bener banget tadi kata Kak Ara tuh ya. Iya, teman-teman. Waktu kita juga sama Kak Arin udah habis nih. Iya nih teman-teman, gak kerasa kita mau pisah sama Kak Arin. Sebelum perpisahan kita foto-foto dulu yuk teman-teman. Tapi sebelum kita foto-foto, kami dan segenap panitia mau kasih kenang-kenangan nih sama Kak Arin sebagai bentuk apresiasi kami kepada Kak Arin yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi menjadi pembicara di acara kita kali ini. Boleh tolong di-share screen nih sertifikatnya. Ya, oke. Ini kenang-kenangan buat Kak Arin. Dari kita, makasih banyak Kak Arin. Sama-sama, terima kasih juga semuanya. Luar biasa sekali ya hari ini. Boleh foto dulu nih ya sama sertifikatnya. Boleh. Kak Ola ada nggak Kak Ola? Kak Ola boleh nih, ayo ikutan Kak Ola Kak. dari tadi nggak kelihatan nih. Ayo kita boleh foto dulu ya teman-teman. Kayaknya kalau udah off cam deh. Oke, halo. Halo Kak Ola, ya ampun, dari tadi rame banget nih. Iya, benar-benar. Mohon maaf karena ada rapat yang sama juga. Baik, tapi saya menyimak dan saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren banget pastinya. Saudari Fazrin, Trisna Ramawati, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog, yang sudah memberikan materi yang luar biasa keren dan juga pertanyaannya banyak banget. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum terjawab, no worries, mungkin bisa panitia meng-capture, nanti bisa disampaikan kepada Kak Fazrin, siapa tahu Kak Fazrin bisa memberikan jawaban dan nanti mungkin jawabannya bisa dilihat di IG-nya dari
obsesi ya. Nah, teman-teman, nah itu mungkin juga bisa melihat di situ. Jadi bersama dengan ini saya menyerahkan sertifikat apresiasi kami kepada Kak Fazrin Trisna Ramawati, semoga dapat diterima dengan baik. Terima Oke. kasih. Ini hasil didikannya Kak Ola juga nih. Sama-sama dengan senang hati. Sampai ketemu lagi ya Kak Fazrin ya. Iya, Anda sama-sama. keren banget. Top Alhamdulillah. banget. Baik, saya kembalikan kepada MC. Iya, Kak Ola kita boleh foto dulu ya. Kak Arin Boleh, juga boleh. foto dulu ya. Baik, baik. Baik, siap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Baik, sudah. Terima kasih Kak Ola, MC. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih. Sampai ketemu Kak Fazrin. Kembali Iya. kepada MC. Mari. Nah, pemberian sertifikat udah. Sekarang kita enaknya foto-foto dulu nih Kak sama teman-teman yang lain ya. Yuk teman-teman boleh on cam, dibuka Ayo kameranya. teman-teman, kasih senyum kalian yang paling cantik dan ganteng. Tunjukin semangat kalian ya, perasaan senang kalian. Oke, siap. Semangat kalian lewat webinar ini. Kasih tahu kalau kalian tuh sangat-sangat senang. Oke, siap-siap ya. Ini ada 17 slide, jadi senyum yang lama ya, guys. Oke. 1, 2. Slide nomor 2 ya. 1, 2. Baik, slide nomor 3. 1, 2. Slide nomor 4. Maaf. Ini slide nomor 5 ya. 1, 2. Nomor 6. 1, 2. Maaf lupa bilang. Slide ke-9. 1, 2. Slide ke-10. 1, 2. Slide ke-11. 1, 2. Slide 12 sama 13. Slide terakhir ya, 1, 2. Baik, sudah. Oke, banyak banget ya. Itu semua on cam ya. Sudah kan? Sudah. Ya, Oke, makasih foto Kak. udah selesai nih. Mukanya pada seneng banget ya. Seneng banget Kak. Aduh. Kenapa nih kalau boleh tahu senengnya? Seru. Seru ya. Karena materinya itu Kak. Oh, Seru sangat banget excited. Kak. Iya. Oh, materinya ya. Seru. Iya, dapat pembelajaran Emang juga. keren banget Kak Fazrin tuh paling keren. Pokoknya top Kece, Kak. banget. Top banget deh. Iya, gila sih. Keren banget. Foto udah selesai. Semoga juga kenang-kenangannya bisa menyenangkan hati Kak Fazrin ya. Cuman segitu aja dari kita. Sekarang lanjut masuk ke sesi yang paling seru nih. Apa nih Rani? Sekarang kita bakal masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin paling menyenangkan kali ya. Kita bakalan masuk ke sesi games nih. Buat last hour kita seru-seruan. Iya nih dari tadi banyak banget yang nanya ini. Biar nggak ngantuk ya teman-teman kita main games. Dengar-dengar dapat hadiah ya? Bener banget Kalau tuh. boleh tahu apa sih gamesnya? Bener banget. Hadiahnya tuh lumayan deh buat nambah jajan. Jadi KR ini tuh gamesnya gampang banget. Kalian cuma diminta untuk ganti virtual background kalian dengan foto yang paling menarik dan kreatif. Siapa pemenangnya nanti bakalan dapat hadiah. Segampang itu, ganti background yang paling kreatif terus bisa dapat hadiah. Iya, segampang itu. Yuk teman-teman ikutan.
Lumayan loh hadiahnya. Siapa tahu hari ini ada keuntungan kalian. Ayo teman-teman ganti background kalian jadi foto yang paling kreatif dan menarik ya. Terserah mau gambar apa aja. Kita tunggu. Oh iya, untuk Kak Fajrin mungkin ada untuk Kak Arin mungkin ada pesan untuk kita atau apa? Oke, ini aja mungkin aku mau close statement. Buat toxic masculinity ini memang merupakan hal yang sering kali membuat kita merasa nggak nyaman. Ya. Dan kita sudah sering kali mengalami hal ini, terpapar dari lingkungan kita, dan sudah turun-temurun. Tapi it's okay, kita bisa hadapi ini semua bersama-sama, dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Mungkin sekian dari aku. Buat teman-teman kalau ada yang mau reach out aku via Instagramku boleh, atau via Instagramnya Fitmind. Jadi kalau Instagram aku di @trisnaramawati, nama belakangku, atau di @fitmind.id. Boleh banget nih teman-teman dicatat buat catch up lebih jauh lagi sama si Kak Fajrin ini. Iya, betul. Mungkin yang tadi belum kejawab ya, bisa nanya langsung ke Kak Arinnya. Kalau akunya lagi lowong ya boleh nanti. Oke. Mohon maaf aja nih, jarang-jarang juga buka Instagram. Oke. Tapi aku berusaha untuk tetap catch up dengan teman-teman semua di sini, karena teman-teman di sini sungguh luar biasa sekali ya. Iya. Oke, kalau gitu Saya aku juga luar biasa ya. undur diri duluan, bolehkah teman-teman? Boleh. Kak Fajrin. Makasih banyak ya Kak Arin. Oke, sama-sama Rani, Kara, terima kasih banyak Kak Ola buat bimbingannya, waktunya, dan semuanya. Terima kasih untuk semua panitia dan para peserta. Semoga ilmu dan diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, aku pamit ya. Bye-bye semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke lanjut teman-teman. Udah diganti belum nih background-nya? Jadi yang paling menarik. Terserah gambar apa aja. Pokoknya yang paling kreatif, paling menarik. Boleh nih panitia di tag kali ya. Siapa yang Iya, coba paling seru, panitia paling sekalian unik. cek-cek. Semenjak pertama ku jumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Mumpung nggak coret-coret ya teman-teman. Background gue yang paling unik, Cok, sampai ditampilkan di layar utama loh. Agar semua tak berakhir, kini kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada
selamanya. Ku pun merasa, berjanjilah pada diriku selamanya. Oke, ini Pania udah milih-milih ya. Mau nanya dong ke teman-teman. Banyak banget, Kar, yang Acara lihat kali aku. ini gimana sih? Acara kali ini tuh gimana? Mau tanya dong. Membantu Seru. Seru, Kak. Oh, seru Seru. ya? Seru banget. Terus pembicaranya gimana? Keren. Mantap banget. Keren banget. Kalau MC-nya, menyampaikan materinya. Kalau MC-nya gimana MC-nya? Keren. Cantik. Flowing. Jadi mungkin nih yang di pin ini mungkin apa nih Rani? Pemenangnya gitu ya. Mungkin pemenangnya kali ya. Unik banget lagian ya. Kayak ada aja idenya gitu. Untuk Kak Lawrence, ini maksud bajak laut apa nih? Kenapa nih? Boleh diceritakan. Kenapa nih bajak laut? Bukan Apa nih? Lauren. Apa nih maksudnya? Iya, kenapa? Kenapa nih kok bajak laut tiba-tiba? Gak tahu, nemu aja random ini. Bajak laut udah gitu aja. Kalau Kak Jane Abigail, mungkin karena sama kali ya, sama topiknya kali ini ya, toxic. Iya, Kak. Hype Kalau banget deh untuk Kak Yusrizal, ini kenapa nih? Buku apa nih maksudnya? Buku apa Ya, tuh? buku self improvement Kak, Love for Imperfecting. Kayak itu baca sendiri, bukunya dibaca sendiri gitu maksudnya. ya, untuk belajar tentang self love juga kan. Waduh, self love ya. Self love ya, kita tuh semua tuh harus self love juga teman-teman. Nggak boleh banyak insecure nih juga nih, pasti banyak banget nih yang insecure, apalagi yang cewek-cewek ya. Nanti nih yang dipin bakalan di-chat deh sama panitia ya. Tunggu Iya, aja. pemenangnya banyak nanti di chat sama sabar panitia. gitu ya. Oke. Ini pemenangnya siapa nih? Jane Abigail, Lawrence Violi, dan Yusrizal Ilham Firdaus. Selamat. Yeay. Makasih ya udah berpartisipasi. Nanti bakal di chat sama panitia ya. Makasih nih udah semangat banget nih. Oh ya, kita foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Sebelumnya makasih banyak buat panitia yang udah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Sama-sama. Ayo panitia, ada yang mau ngomong gak nih? Siapa tahu ada yang mau ngomong. Nggak ada nih. Jadi kita langsung lanjut ke sesi ini aja ya. Foto dulu nih sama pemenangnya.
Ayo. Boleh tolong nih, Kian ya? Pudok deh, Pudok. Kita mau foto-foto nih sama pemenangnya. Nanti jangan lupa follow IG kita di Obsesi Bentar. Nanti yang pemenangnya ada foto kalian di sana. Wih, kapan lagi kan? Ntar ada foto kalian di sana. Baik, siap-siap ya. 1, 2, berikan senyum yang paling manis. 1, 2. Oke, udah. Udah ya fotonya, apa kurang? Sudah? Udah ya fotonya? Mau lagi. Siapa tuh mau lagi? Udahlah. Udah ya. Oke, langsung aja nih, Kar. Oke, jadi udah selesai sesi games-nya. Nggak kerasa banget ya, teman-teman. Makasih buat partisipasinya. Buat ikut webinar ini dengan semangat. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Semoga yang punya masalah juga cepat selesai. Dan juga jangan lupa, ingat kata Kak Arin tadi, it's okay to be not okay. Semua bisa dibicarain baik-baik. Sayangi, cintai diri kalian terlebih dahulu ya. Bener banget, sekali lagi pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dari awal acara sampai akhir acara. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf. Untuk link absennya, ini udah belum? Udah nih, ada di chat ya teman-teman. Oh iya, untuk linknya ada di chat ya. Oh iya, sekalian mau info, mau bagi pemenang yang telah diumumkan untuk pertanyaan yang menarik dan terbaik. Siapa aja, Rani? Ayo bacain. Untuk pertanyaan menarik dan terbaik, yang pertama ada Kak Tridila Usma, yang kedua ada Clarissa Nindya Cahya, yang ketiga ada Martio Triwana, yang keempat ada Kak Aniza Siska Rahmawati, yang kelima ada Nurul Aini, yang keenam ada Kak Karima Laksita. Selamat buat pemenang. Jangan lupa nanti PC ke panitia ya untuk memberikan nama lengkapnya. Pokoknya nanti langsung chat panitia ya. Bakalan ada info lebih lanjut deh pokoknya sama panitia. Oke, sudah selesai semuanya. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata, salah perbuatan ya. Iya, bener banget. Pokoknya makasih banyak udah seruin acara webinar kita kali ini. Iya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Kara. Dan aku Rani. Pamit undur diri. Dadah. Dadah. Terima kasih semua panitia. Makasih, Kak. Iya, makasih juga. Makasih banyak, Kak. Untuk pemenang, kalau misalkan bingung mau ngechat kemana, jangan leave dulu juga nggak apa-apa kok. Dari grup yang ada ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak. Iya, makasih semuanya. Makasih, Kak. Dadah. Nah, ini sebelumnya udah boleh live nggak, Kak? Boleh, tapi yang nggak mau live juga nggak apa-apa. Terima kasih. Lagunya pada enak-enak. Oh iya, terima kasih. Oh ya Kak, untuk sertifikat gimana Kak? Sertifikat nanti ya, isi dulu presensinya, link absennya.
Oh, saya belum ngisi presensi, Kak. Oh, itu kan udah ada linknya di Panitia boleh di Oh, di ini nih. Ada nanti di-share di grup ya presensinya juga. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dah. Dadah. Wah. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Astaga. Ini cara linknya gimana? Oh iya. Terbiasa untuk